Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Jangan lupa like, share dan follow untuk ikut berdakwah bersama kami. Terima kasih. Sebab-sebab yang membuat kaum wanita mendominasi penghuni neraka. Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan-kecondongan mereka pada kesenangan dunia. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa penduduk neraka terbanyak ternyata didominasi kaum wanita. Kenapa demikian? Apa yang menjadi penyebab mereka bisa mendominasi penghuni neraka ini? Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, Jahanam Ahwaluha wa Ahluha dan As-Tazkirah, menjelaskan bahwa sedikitnya wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan-kecondongan mereka pada kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Baca juga, kisah dua perempuan, yang masuk neraka justru yang rajin sholat. Kemudian, mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat dikarenakan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan dirinya dan orang lain dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Untuk itu, seorang muslimah perlu menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka tersebut. Apa saja yang menjadi penyebab terhalangnya wanita masuk surga? Berikut di antaranya. 1. Tidak taat pada suami. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. 2. Kufur nikmat pada pemberian suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis di atas adalah peringatan keras bagi wanita mukmin yang menginginkan ridho Allah Ta'ala. Tidak sepantasnya wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat, justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkufuri nikmat Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap pasangannya, maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat sedikit engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti ia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. 3. Tabaruj. Wanita yang tabaruj adalah yang menampakkan atau memamerkan perhiasannya, baik itu pakaian maupun kecantikan dirinya atau apapun yang seharusnya ia tutupi dan tak boleh ia perlihatkan. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Quran Surat An-Nur 31. Dalam Al-Khaibar, Imam Az-Zahabi menyatakan, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat adalah menampakkan hiasan emas dan permata yang ada di dalam nikab, memakai minyak wangi dengan misik dan semisalnya jika mereka keluar rumah. Maka, hindarilah tabaruj. Islam telah mengajarkan muslimah untuk berpakaian secara syar'i. 4. Wanita yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati, mereka tidak akan mendapat bau surga. 5. Wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta talak tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. 6. Wanita yang mengaku keturunan orang lain.
Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan." 7. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Wanita-wanita yang berpakaian telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong, rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Betapa mengerikannya siksa api neraka. Karena itu, semoga kita kaum muslimah terhindar dari keburukan-keburukan tersebut dan Allah Ta'ala selalu melindungi. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk turut berdakwah bersama kami.